Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat video Rengas Dengklok. Nama saya Ilham Maulana. Nama saya David Ramadhani. Nama saya Febia Juni. Nama saya Fiona Jong Pramita. Nama saya Syafani. Nama saya Adi Khaludin. Nama saya Kanaira Tarafif. Apakah kalian sudah mendengar berita terbaru? Belum, memangnya apa itu? Barusan saya dan Sultan Salim mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera proklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup? Sampai di sini saja, kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah, kalau begitu, Bung, sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Sampai ketemu besok, Bu. Adegan kedua, Wikana dan Darawis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 056, Jakarta sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusumatri, Samsi Butaran, Sudiro, dan Ahmad Subardjo. Saudara kemari, mari masuk. Begini Bung, tadi saudara Sadirul Saleh dan Sukarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar, namun sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami kemari dengan mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Baiklah untuk sementara itu saudara Darwis dan Wikana pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkannya kembali dengan yang lain. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tidak dapat memenuhi pemerintah para pemuda tersebut. Hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Baiklah, pada tanggal 6 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Setelah itu menjelang 16 Agustus 1945 tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat di asrama Baperti Cekini 71 Jakarta,
para pemuda berkumpul yang dihindari oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Cudanco Singgih, dan Khairul Saleh. Begini menurut laporan Wikana dan Darwis setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua takkan kita walaupun sudah didesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Di mana kita akan mengasihkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok suatu kota di Kewedanan di Kerawang karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Cudanco Subono dan letaknya di bawah komando peta Purwokerto yang mempunyai hubungan erat dengan jaringan peta di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Cudanco Singgih tersebut. Tepat waktu 4 WIB, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Cudanco Singgih. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Begini sebelumnya, maaf kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mohon pertimbangkan kembali. Mohon bersabar, Bung Karni. Kami tahu para golongan pemuda tak sabar. Semua butuh waktu. Benar sekali, kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil karena wibawa dan karismatik keduanya. Para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Adegan ketiga, akhirnya Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Cudanco Singgih mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Ini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera setelah kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dengan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan pemimpin yang ada di sebelumnya. Terima kasih banyak Saudara Soekarno. Tidak, kami tak akan ke sana. Bukankah tak ada kesepakatan sama sekali untuk ke Jakarta? Bagaimana Saudara Wikana? Apakah Saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto akan mengantarkan saudara dan sekretaris pribadi Anda pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Sepakatlah para golongan tua dan para pemuda. Proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarno menolak melaksanakan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun, setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarno menyatakan kesetujuan diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda. Di sana sudah menanti BM. Dia dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakar dan Jawa Kokowakai, Sayuti Melik Iwa Kusmawati dan para anggota PPKI. Adegan keempat. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusmawati mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Saudara Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri kemari? Iwa Kusuma Sumantri, kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksamana Maeda yang di sana sudah datang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan anggota-anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tak akan ke sana. Bukankah tak ada kesepakatan sama sekali untuk kediaman Laksamana Maeda?
Saudara Sukarni benar, kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu, Saudara Wikana. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan ke pentai Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian datang dan ikut berunding minimal wakil dari kalian saja. Sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Sukarni sebagai wakil para pemuda, sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam permusuhan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut. Tamat. Lomba! Yeay!